Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Pada kesempatan yang berharga ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia ekonomi, yaitu faktor penghambat perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah jembatan penting yang menghubungkan negara-negara di seluruh dunia. Dari barang elektronik hingga barang mentah, setiap transaksi mempererat hubungan ekonomi antar bangsa. Namun, apakah perdagangan luar negeri selalu berjalan mulus? Sayangnya jawabannya tidak. Banyak hambatan yang seringkali terjadi menjadi tantangan besar. Nah, dalam video ini kita akan membahas faktor-faktor yang menghambat perdagangan luar negeri dan bagaimana cara mengatasinya. Siap? Yuk kita mulai. Apa itu perdagangan luar negeri? Pertama-tama mari kita pahamin dulu apa itu perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah aktivitas jual beli barang atau jasa di antara dua negara atau lebih. Contohnya ketika Indonesia mengekspor kopi ke Amerika atau mengimpor mobil ke Jepang. Tapi dalam praktiknya banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Misalnya perbedaan budaya, aturan, hingga kepercayaan antar mitra dagang. Yuk kita bahas satu persatu. Faktor eksternal. Yang pertama, kepercayaan antar mitra dagang. Salah satu faktor eksternal utama adalah kepercayaan. Bayangkan, Anda adalah eksportir dari Indonesia. Apakah Anda yakin mengirim barang tanpa pembayaran terlebih dahulu? Atau sebaliknya, sebagai importir, beranakah Anda membayar sebelum barang tiba? Nah, kepercayaan ini sangat penting. Untuk memastikannya, Anda bisa memanfaatkan buku petunjuk perdagangan, meminta bantuan bank, atau melalui perwakilan dagang. 2. Pemasaran. Tantangan berikutnya adalah pemasaran. Misalnya, sebagai eksportir, Anda harus tahu ke negara mana produk Anda cocok dipasarkan. Jangan lupa, setiap negara punya preferensi sendiri. Contohnya, pasar Timur Tengah lebih menyukai warna merah dan hijau untuk produk mereka. Selain itu, Anda juga harus memperhatikan daya saing harga dan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar internasional. 3. Sistem kuota dan hubungan dagang. Sistem kuota juga sering menjadi penghambat. Kuota ekspor membatasi jumlah barang yang boleh keluar, sedangkan kuota impor melindungi industri lokal. Misalnya, kuota impor daging sapi di Indonesia. Selain itu, hubungan perdagangan antar negara juga berpengaruh. Jika hubungan baik, transaksi lancar. Jika tidak, penghambatan bisa terjadi. Yang keempat, keanggotaan organisasi internasional. Keikutsertaan dalam organisasi internasional seperti FTA juga memainkan peran penting. Organisasi ini bertujuan meningkatkan perdagangan bebas, tapi seringkali menimbulkan persaingan yang ketat. Contohnya ASEAN Free Trade Area atau AFTA, atau kerjasama Indonesia dengan Cina dan Jepang. Faktor internal. Pertama, persiapan teknis. Berpindah ke faktor internal, ada persiapan teknis. Eksportir dan importir harus menyiapkan dokumen seperti SIUP, API, hingga dokumen ekspor-impor lainnya. Kabar baiknya, sekarang semua bisa diurus secara online melalui sistem INSW. Jadi lebih praktis loh. Kedua, kemampuan transaksi. Transaksi perdagangan luar negeri juga membutuhkan keahlian khusus, mulai dari memahami prosedur, ekspor-impor, hingga cara pembayaran. Untungnya ada pelatihan khusus dan layanan dari freight forwarder yang bisa membantu. Yang ketiga, pembiayaan. Masalah pembiayaan juga sering muncul. Tingginya suku bunga atau kurangnya pendanaan bisa jadi hambatan besar. Untungnya, di Indonesia ada lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang siap membantu eksportir dengan berbagai fasilitas seperti pembiayaan, penjaminan, hingga asuransi. Keempat, persiapan barang. Terakhir, persiapan barang. Ekspor harus memastikan kualitas barang sesuai standar, pengepakan rapi, dan pengiriman tepat waktu. Jika tidak, pelanggan bisa kecewa dan reputasi perusahaan pun menurun.
Contoh perusahaan yang mengalami penghambatan dalam perdagangan luar negeri yaitu perusahaan Huawei menghadapi hambatan berupa tarif dan pembatas perdagangan yang diberlakukan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat. Karena isu keamanan nasional, selain itu, Huawei juga mengalami kesulitan mengakses teknologi canggih seperti chipset akibat pembatas ekspor. Cara mengatasinya, yang pertama mengembangkan teknologi internal untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok asing. Yang kedua, diversifikasi pasar dengan meningkatkan penetrasi ke negara-negara yang tidak memberlakukan sanksi atau pembatas. Yang ketiga, berkolaborasi dengan mitra lokal di berbagai negara untuk memperlakukan distribusi dan kepercayaan pasar. Jadi, itulah beberapa faktor penghambatan perdagangan luar negeri, baik dari sisi eksternal maupun internal. Perdagangan luar negeri memang penuh tantangan, tapi dengan persiapan matang dan strategi yang tepat, kita bisa melewati semua hambatan ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa!